Episode 1661-1665. Bab 1661, bergerak melewati malam. Yang lain terkejut. Mereka semua menatap Yun Jianyu dengan ekspresi muram. Mereka merasa bahwa gaya Peng Wuyan tidak seperti Sekte Tao sejak awal. Mungkinkah? Zuan juga menatap Peng Wuyan dengan kaget. Tidak heran dia selalu merasakan sesuatu yang familiar. Mungkinkah ini benar-benar yang dia kenal? Dia menatap wajah wanita itu, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Yun Jianyu juga terkejut, tetapi dia tetap tenang. Dia berkata, 20 tahun yang lalu, kami menemukan sekelompok pengikut Sekte Iblis berkeliaran di sekitar Pulau Kekosongan, jadi kami menyingkirkan mereka dan menemukan sebuah bilah pedang. Tidak lain adalah bilah setan bulan ini. Ding Tianle telah menghilang seabad yang lalu, dan bilah pedangnya tidak pernah muncul lagi. Tidakkah dia yakin akan cerita apapun yang dia inginkan? Benar saja, yang lain jelas menjadi lebih santai saat mendengar jawabannya. Mereka semua memuji, Penatua Peng adalah wanita yang heroik, seperti yang diharapkan. Semua penjahat Sekte Iblis seharusnya disingkirkan. Visit n0v/b-buka-i-tutup-n-tutup.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Yun Jianyu menyipitkan matanya. Kata-kata itu terukir kuat di hati. Dia berencana untuk membalasnya nanti. Wang Wuxi mengerutkan kening, tetapi dia juga tidak dapat menemukan bukti apapun. Dia hanya bisa berkata, Nona Peng cukup galak dan tampaknya tidak menyerupai anggota sekte yang saleh. Mungkin karena pengaruh bilah iblis ini. Karena dia adalah pewaris sekte Tao, menggunakan senjata dari sekte iblis mungkin akan mengundang cemoohan jika berita itu tersebar. Zuan berkata sambil tertawa, saya tidak setuju dengan pendapat itu. Apakah sebuah bilah pedang itu iblis atau bukan tergantung pada penggunanya. Itu tidak ada hubungannya dengan senjata itu sendiri. Bilah pedang digunakan untuk membunuh, jadi apa perbedaan antara bilah pedang milik Sekte Tao dan Sekte Iblis? Sekte Iblis mencuri senjata milik Sekte Tao untuk menimbulkan kekacauan bagi orang-orang yang tidak bersalah. Mungkinkah senjata yang sama itu akan menjadi jahat? Sebaliknya, jika golongan ortodoks menggunakan bilah pedang iblis dengan cara yang benar, menolong yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka, bilah pedang itu tidak akan lagi menjadi bilah pedang iblis. Yan Suehen mengangguk pada dirinya sendiri. Anak ini memang punya pengetahuan. Dia bukan orang yang hanya tahu cara merayu wanita. Yun Jianyu dan Qiu Honglei bahkan tersenyum lebar. Bajingan kecil ini benar-benar pasangan yang cocok untuk kita. Wang Wuxi juga tidak senang. Dia berkata dengan serius, pisau ini berbeda dari pedang biasa, itu adalah pedang milik iblis agung Ding Tianle. Siapa yang tahu berapa banyak darah yang telah tertumpah selama bertahun-tahun. Selain menjadi senjata tingkat surga, ia juga memiliki jiwa spiritualnya sendiri dan dapat memengaruhi keinginan penggunanya tanpa terasa. Kekejaman keponakan perempuan Peng dalam pertarungannya mungkin merupakan tanda dari hal itu. Para master sekte lainnya mengangguk. Itu memang sebuah kemungkinan. Yun Jianyu mendengus. Pulau Kekosongan kita secara alami memiliki cara untuk menghadapi sifat iblis ini. Aku tidak perlu khawatir tentang hal itu. Wang Wuxi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Yun Jianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mencibir, ada apa? Mungkinkah saudara Wang juga tidak dapat menerima kekalahan, dan mencari-cari alasan untuk membatalkan pertandingan? Ekspresi Wang Wuxi berubah, karena pihak lain telah menyinggung hal itu. Apalagi yang bisa dia katakan. Dia adalah guru negara, orang nomor satu saat ini di antara 9 sekte. Terlebih lagi, Yan Suehen bahkan masih menonton dari samping. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang sama seperti para pemimpin sekte lainnya? Saya hanya khawatir keponakan perempuan saya mungkin akan mengambil jalan yang salah. Karena Pulau Kekosongan sudah mengetahui masalah ini, saya tidak akan mengatakan apapun lagi, kata Wang Wuxi dengan tenang. Kemudian, dia mengucapkan selamat kepada Pulau Kekosongan atas kemenangannya. Semua pemimpin sekte lainnya dalam hati mengagumi temperamennya. Iklan oleh Pub Future, majelis umum segera bubar. Semua murid sekte dengan penuh semangat mendiskusikan hasil pertempuran. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan Peng Wuyan yang sebenarnya. Dia tidak kalah dengan Wu Xiaofan dan Wan Guiyei. Kemenangannya bukanlah suatu kebetulan seperti yang dipikirkan banyak orang. Yun Jianyu dan Qiu Honglei telah berdiskusi apakah akan mencari Zuan secara pribadi. Bagaimanapun, hanya ada satu babak terakhir yang tersisa,
jadi dampak dari pengungkapannya tidak akan separah sebelumnya. Namun, semua sekte datang untuk menjilat mereka, sehingga keduanya tidak memiliki kebebasan untuk bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa memasang senyum palsu dan menghadapinya. Zuan turun dari puncak emas, lalu mencari kesempatan untuk mencari Yan Suehen. Namun, begitu dia mendekat, dia melihat Yan Suehen berpakaian putih berjalan keluar. "Diam, Cuyan sedang bermeditasi di dalam. Jangan ganggu dia," kata Yan Suehen. Seolah-olah dia sudah menunggu di dalam untuk waktu yang lama dan baru keluar saat dia merasakan kedatangannya. "Oh," kata Zuan. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Kapan dia akan bertanding dengan saintes dari Sekte Iblis? Pertarungan di sini hampir berakhir, tetapi dia tidak melihat Qiu Honglei dimanapun. Hanya Cucuyan yang ada di sini, berkultivasi sendirian dengan penuh kepahitan. Dia mendengar mereka berdiskusi bahwa hanya jika Cuyan menang, dia akan memiliki hak untuk memasuki ruang bawah tanah rahasia. Sekarang, 13 tempat lainnya telah diputuskan. Beberapa hari kemudian, biasanya, mereka sudah ada di sini, tetapi saya tidak tahu mengapa saya masih belum melihat tanda-tanda mereka, kata Yan Suehen. Dia juga sedikit penasaran. Zuan terkejut. Dia bertanya, pertarungan akan terjadi di sini. Tapi ada banyak ahli sekte Tao di mana-mana di sini. Bukankah mereka akan dicabik-cabik oleh orang-orang ini? Yan Suehen memutar matanya dan membalas, jadi kau masih punya otak di kepalamu itu, mengingat bahwa mereka adalah anggota Sekte Tao. Apa kau pikir kita akan melakukan hal-hal seperti Sekte Iblis? Bagaimanapun, aku masih sedikit menghormati penyihir itu. Dia benar-benar berani mengusulkan untuk mengadakan pertempuran di sini. Tingkat keberanian seperti itu adalah sesuatu yang hanya dapat dibandingkan dengan beberapa pria dari sekte yang saleh. Zuan terkejut. Dia bertanya, Kakak Yun yang menyarankan untuk bertarung di sini. Tentu saja, kedua belah pihak telah mendiskusikan lokasi pertarungan beberapa kali sebelumnya, tetapi tidak ada pihak yang merasa puas. Akhirnya, penyihir itu berkata sebaiknya kita lakukan saja sesuai dengan ritual Dao kita sendiri, jadi masalah ini diputuskan begitu saja, kata Yan Suehen. Tapi jangan khawatir, kami sudah mengirim orang untuk menyelidiki area tersebut guna memastikan tidak ada pergerakan Sekte Iblis. Saya yakin dia melakukan ini hanya untuk meningkatkan prestisenya di Sekte Iblis. Namun, sebagai faksi yang saleh, bagaimana kita bisa membiarkannya menjalankan rencananya sesuai keinginannya? Zuan mengerutkan kening. Dia hanya merasa bahwa Yun Jianyu tidak akan sembrono itu. Pasukan pemberontak Gunung Naga Kembar yang ditemuinya telah menerima berita untuk bergerak ke arah ini, jadi pasti ada semacam rencana yang sedang dilaksanakan. Namun, dia tidak memiliki cukup informasi untuk membuat penilaian apapun. Untuk saat ini, dia hanya akan menunggu sampai dia dapat menghubungi Yun Jianyu, dan bertanya langsung padanya saat itu. Gunung Valet penuh dengan murid. Bahkan jika mereka berdua mencoba mengambil jalan yang lebih terpencil, tetap saja sulit untuk tidak menarik perhatian. Karena itu, Yan Suehen meminta Zuan untuk memimpin sementara dia mengikutinya dari jauh. Dengan begitu, tidak ada yang akan melihat mereka berdua berjalan bersama dan menaruh kecurigaan. Zuan berpikir, wanita ini benar-benar tahu bagaimana cara membawa dirinya seperti seorang selebriti. Namun, dialah yang meminta bantuannya, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jadi, dia berjalan di depan sendirian. Dia bisa mendengar sapaan, perian, di kejauhan dan berpikir, reputasinya di antara sekte Tao benar-benar tinggi. Akhirnya, mereka tiba di bagian belakang gunung, di mana jumlah orangnya lebih sedikit. Zuan menemukan tempat terpencil dan mengeluarkan roda api angin. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata, kita harus bergegas. Kita tidak akan sampai tepat waktu jika kita berlama-lama. Iklan oleh Pub Future. Wajah Yan Suehen memerah saat dia menjawab, aku bisa terbang sendiri. Dia membutuhkannya untuk menggendongnya di punggungnya saat dia terluka, dan mereka berdua terbang dengan roda api angin begitu saja. Dia tentu saja tidak bisa mengalaminya lagi. Zuan menarik tangannya dengan menyesal. Dia hanya menawarkan karena kebiasaan. Sejujurnya, dia sangat merindukan pinggangnya yang lembut. Keduanya melesat ke angkasa dan menuju ke kota Yi. Sepanjang jalan, Zuan mencoba memulai pembicaraan santai, tetapi ekspresi Yan Suehen tetap dingin saat dia berkata, aku hanya membantumu dalam urusan bisnis. Tidak ada lagi yang perlu kubicarakan denganmu. Ekspresi Zuan menjadi gelap. Dia menjawab,
kita sudah jelas berteman di pihak Rasvian, jadi mengapa aku merasa seolah-olah kita semakin menjauh? Yan Suehen berkata, status kita membuat kita tidak akan pernah cocok menjadi teman. Zuan membuka mulutnya, tetapi dia juga tidak tahu harus berkata apa. Begitu saja, mereka berdua memasuki keheningan yang membeku. Saat mereka tiba di luar komando Yi, langit sudah mulai gelap. Zuan menemukan tempat untuk mendarat dan berkata, ayo ganti baju di sini dulu. Dia tidak beranjak, dan mulai berganti pakaian saat itu juga. Detak jantung Yan Suehen bertambah cepat. Dia menoleh ke samping. Apakah kamu tidak akan berubah? Tanya Zuan, tanpa bergerak. Apakah kamu tidak khawatir orang-orang dari Istana Raja Yan akan mengetahui bahwa Tuan Yan dari Sekte Giok Putih ada di sini? Yan Suehen berada dalam situasi yang sulit. Dia berkata, saya tidak membawa apapun. Dia memang memiliki beberapa pakaian dalam kantong penyimpanannya, tetapi gayanya terlalu mencolok. Mereka akan langsung tahu bahwa dia begitu bahkan jika dia berganti pakaian. Zuan kini teringat bahwa dengan kepribadiannya, biasanya dia tidak perlu melakukan sesuatu yang rahasia sama sekali. Dia mengeluarkan satu set pakaian hitam dan memberikannya kepadanya, sambil berkata, aku punya beberapa. Kamu harus menggantinya sendiri. Yan Suehen mendengarkan. Ketika melihat warna hitamnya, ia merasa tidak suka. Lalu, dia tiba-tiba bertanya, mengapa kamu selalu mengenakan pakaian wanita? Zuan menjawab, aku tahu seperti apa dirimu, ini jelas persiapanmu. Bibir dingin Yan Suehen tak kuasa menahan senyum saat mendengarnya. Ia segera mengambil pakaiannya dan bersembunyi di pohon, sambil berkata, matikanlah dirimu jika mencoba melukisku dengan indera jiwamu. Zuan menjawab dengan tak berdaya, kamu sudah menjadi seorang Grandmaster, jadi kamu jelas bisa melindungi dirimu sendiri dengan penghalang jiwa. Yan Suehen merasa khawatir. Mengapa tiba-tiba aku mengabaikannya? Dia segera berganti pakaian dan keluar. Mata Zuan tak berdaya menahan diri untuk tidak bersinar. Dewi adalah Dewi. Bahkan dalam balutan busana serba hitam, busana itu sama sekali tidak menutupi kecantikannya. Sebaliknya, pakaian itu semakin menonjolkan bentuk tubuhnya yang tidak bisa ditutupi oleh pakaian putihnya. Yan Suehen merasa sangat tidak nyaman. Saat hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia melihat sosok cantik di samping Zuan. Ekspresinya berubah saat dia bertanya, katakan padaku, bagaimana kamu mengganti pakaiannya? Bab 1662, seperti jalan-jalan liburan. Zuan menatap Daji yang berpakaian hitam dan menjawab, dia mengganti pakaiannya sendiri, tentu saja. Ini bukan pertama kalinya Yan Suehen melihat Daji. Ketika dia melihat gaun tebal yang dikenakan Daji, ekspresinya langsung berubah sedikit curiga. Zuan tiba-tiba menyadari apa yang dipikirkannya. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir. Dia hanya mengenakan satu lapis pakaian di luar pakaiannya sendiri. Apakah kamu khawatir dia berganti pakaian di depanku? Wajah Yan Suehen memanas. Dia menjawab, apakah dia melepasnya atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Mengapa aku harus khawatir? Meski ini bukan pertama kalinya dia bertemu Daji, dia tetap tidak bisa menahan rasa kagumnya akan kecantikan wanita itu. Dia sangat cantik, tetapi dia tidak memiliki jiwa. Zuan menyebalkan. Ia menarik tangannya untuk meraba Daji, tetapi tangannya ditepis. Dia berkata, lihat, kami ini hanya tuan dan pelayan. Tidak ada yang vulgar, terlepas dari apa yang kau pikirkan. Yan Suehen penciptanya, tetapi dia tidak mau mengakui apapun. Dia berkata, Nona Daji sangat berhati-hati terhadapmu bahkan tanpa jiwa. Apakah kamu masih tidak akan mengakui bahwa kamu seorang cabul? Zuan terdiam, namun, dia tidak marah. Dia menjawab, kamu memanggilku dengan sebutan apa? Kenapa kamu tidak memanggilku seperti itu lagi? Entah mengapa, ketika seseorang seperti dia mengatakannya, kedengarannya anehnya menyenangkan. Yan Suehen mulai berbicara, tetapi di tengah pembicaraan, dia menyadari sesuatu yang misterius dan mengerikan. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan. Apakah kita membutuhkannya untuk bersama kita kali ini? Zuan berkata dengan serius, ya, kita akan membutuhkannya nanti. Akan sulit menjelaskannya jika dia muncul entah dari mana. Yan Suehen tahu bahwa akan ada orang lain di sana nanti. Orang ini tidak menyembunyikan apapun dan bahkan memberitahuku tentang sesuatu yang sangat rahasia. Jangan katakan apapun saat kita mulai, agar identitasmu tidak terbongkar. Saya akan mengurus semuanya,
Zuan bertanya. Kapan aku pernah berbicara sebanyak itu kepada orang lain selain dirimu? Yan Suehen menjawab dengan ragu. Kemudian, dia tercengang, dan pipinya sedikit memerah. Zuan tersenyum dan berkata, aku hampir lupa betapa dinginnya dirimu. Ayo pergi. Dia memimpin dan terbang menuju kota sesudahnya. Melihat punggungnya menjauh, Yan Suhen menggigit bibirnya dan mengikutinya. Meskipun biasanya ada banyak penjaga yang berpatroli di kota Yi, tempat itu tidak sedang berperang. Dengan melatih pasangan itu, mereka tidak membuat siapapun waspada. Mereka dengan cepat tiba di titik pertemuan rahasia. Zhang Zitong dan Xiao Jianren sudah menunggu di sana. Mereka menjadi waspada dan menggerakkan tangan mereka ke bilah pedang mereka, sambil berteriak, tunjukkan dirimu. Zuan mengangkat token emasnya dan menjawab, ini aku. Iklan oleh Pub Future. Temukan alat terbaik untuk perencanaan keuangan. Temukan alat terbaik untuk perencanaan keuangan. Iklan pencarian. Tuan 11. Mereka semua menghela napas lega ketika mendengar suara familiarnya. Keduanya adalah, Zhang Zitong bertanya, dengan cepat menyadari keberadaan Yan Suehen dan Daji di sampingnya. Meskipun mereka bertopeng dan mengenakan pakaian serba hitam, mata yang memukau itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar wanita cantik yang luar biasa. Ekspresinya menjadi sedikit aneh. Hubungan macam apa yang dimiliki Sir Eleven dengan mereka? Mengapa dia membawa mereka pada misi yang berbahaya seperti itu? Yan Suehen langsung mengabaikan Xiao Jianren dan yang lainnya. Ia menatap wanita ini dan berpikir, kaki wanita ini begitu panjang. Anak sialan ini dikelilingi wanita cantik, dan bahkan bawahannya pun seperti ini. Seperti yang diharapkan dari seorang tukang selingkuh. Anda telah berhasil menipu Yan Suhen untuk +111 +111 +111. Mereka adalah para pembantu yang kubawa bersamaku, kata Zuan. Ia bingung mengapa Yan Suhen tiba-tiba menjadi marah, tetapi ia tidak bisa menanyakannya sekarang. Ia melihat ke arah utusan token perak dan bertanya, apakah Raja Yan sudah meninggalkan istananya? Xiao Jianren menjawab, aku sudah mengawasinya selama ini. Dia baru saja meninggalkan tempat itu sekitar sebatang dupa. Zuan mengangguk dan menjawab, bagus. Ia kemudian menugaskan mereka untuk menjalankan misi. Zhang Zitong akan mengikutinya ke dalam istana, sementara Xiao Jianren dan yang lainnya akan menyambut mereka di luar untuk berjaga-jaga, serta memberitahu mereka jika Raja Yan kembali lebih awal. Xiao Jianren agak cemburu karena dia dikucilkan. Namun, misi ini bukanlah misi yang semakin banyak orangnya, semakin baik. Selain itu, dia tidak terlalu ahli dalam kultivasi. Jika dia ikut menyusup ke sarang harimau seperti itu, dia kemungkinan besar akan menjadi penghalang. Karena itu, dia segera menenangkan diri dan berkata, dimengerti. Tuan Eleven dan Nyonya Zhang, harap berhati-hati. Zhang Zitong mengangguk. Dia juga sudah berganti pakaian siluman. Dia mengikuti Zuan ke area sekitar rumah bangsawan. Ketika dia melihat para pelayan yang berpatroli, dia merendahkan suaranya dan berkata, keamanan di luar rumah bangsawan sangat profesional dan ketat. Bahkan dengan pengamatanku terhadap patroli dan pengalamanku di dalam terakhir kali, aku hampir tidak berhasil memahami polanya. Namun, ada beberapa area yang masih belum kupahami. Kau harus mengikutinya, iya. Dia melihat bahwa kelompok mereka telah melompat sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Jangan melakukan hal yang gegabah. Desisnya sambil segera mengikutinya. Namun, tak lama kemudian, dia benar-benar tercengang. Wanita sedingin es itu berjalan di garis terdepan, bergerak seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Para penjaga berpatroli di sekitar mereka dari waktu ke waktu, tetapi tidak satu kali pun berpapasan dengan mereka. Ketika melihat ekspresi terkejut Zhang Zitong, Zuan berpikir dalam hati, Yan Suehen adalah seorang Grandmaster Agung yang dapat menyelimuti seluruh tempat ini dengan indera ketuhanannya. Tata letak seluruh istana raja ini tampak jelas dan terang baginya. Zhang Zitong tidak mengerti. Dia berpikir dalam hati, hanya teman biasa Sir Eleven yang begitu hebat. Sir Eleven benar-benar tidak terduga. Di bawah pimpinan Yan Suehen, kelompok itu segera tiba di dekat ruang belajar. Meski disebut demikian, sebenarnya itu adalah halaman luas yang dikelilingi tembok. Infrastruktur di dalamnya indah dan luar biasa. Semuanya jelas telah dirancang dengan sangat hati-hati. Ada sebuah bangunan tua di bagian tengah yang samar-samar memancarkan tekanan misterius. Jelas di sanalah Raja Yan menghabiskan sebagian besar waktunya.
Tekanan Grandmasternya telah terkumpul di sana setelah sekian lama. Ada penjaga di luar, dengan keamanan yang lebih ketat di sekitar halaman dan pintu masuk utama. Ada banyak lapis penjaga yang menjaga kedua posisi, sehingga mustahil untuk lolos dari deteksi mereka. Zhang Zitong berkata dengan gugup, penjaga di depan semuanya adalah penjaga yang tidak bergerak. Ada juga penjaga tersembunyi yang mengawasi. Tidak ada celah dalam perlindungan mereka, jadi tidak ada cara bagi kita untuk menyelinap masuk. Sir Eleven belum memberitahunya bagaimana mereka akan menangani masalah ini, jadi dia dipenuhi kekhawatiran. Zuan mengangguk ke arah Daji. Dia mengangguk sedikit, lalu perlahan masuk. Zhang Zitong membelalakkan matanya. Dia secara refleks ingin menarik Daji kembali, tetapi tidak bisa menjangkaunya. Dia dengan gugup bertanya kepada Zuan, Tuan Eleven, apa yang dia lakukan? Dia akan ketahuan. Rencananya, dia akan ketahuan, kata Zuan sambil tersenyum. Zhang Zitong tercengang saat mendengar jawaban itu. Dia benar-benar tidak mengerti apa maksudnya. Siapa dia? Seru para penjaga saat melihat Daji. Mereka semua mengelilinginya. Namun, Daji tidak mengatakan apapun saat ia perlahan membuka cadarnya. Para penjaga awalnya terkejut dengan kecantikannya yang luar biasa, tetapi kemudian mereka mengingat tugas mereka. Mereka hendak menghunus pedang mereka ketika mereka melihat cahaya aneh muncul dari matanya. Gerakan mereka terhenti. Kemudian, ekspresi bingung dan kehilangan muncul di mata mereka, dan mereka tampak terpesona. Apa yang terjadi? Zhang Zitong benar-benar tercengang. Wanita misterius ini tidak melakukan apapun selain melepas cadarnya. Mengapa mereka menjadi seperti ini? Sekarang, bahkan dia ingin melihat seperti apa rupa wanita ini. Bagaimana dia bisa memiliki pesona yang begitu menggelikan? Zuan mengangguk kagum. Seiring meningkatnya kekuatan Daji, suara iblisnya juga meningkat. Keahliannya kini dapat digunakan pada banyak orang sekaligus. Selain itu, dia sudah berada di peringkat ke-7. Tidak peduli seberapa elitnya prajurit Raja Yan, tidak mungkin dia akan begitu boros hingga menggunakan ahli peringkat ke-7 atau lebih tinggi untuk mengawasi pintu masuk. Para penjaga pun langsung terpikat oleh keahliannya. Untungnya, tidak banyak penjaga di halaman. Jika ada lebih banyak, keahlian Daji belum tentu efektif. Zuan berjalan dengan percaya diri dan santai sambil memberi isyarat agar Yan Suehen dan Zhang Zitong mengikuti. Awalnya, Zhang Zitong sedikit gugup karena mata para penjaga masih terbuka. Namun, tidak ada reaksi apapun di mata mereka saat kelompok itu lewat. Lupakan saja dia, bahkan Yan Suehen pun sedikit terkejut. Keahlian Daji benar-benar agak terlalu mengerikan. Untungnya, Zuan masih bisa dianggap baik hati. Kalau tidak, jika dia ingin melakukan kejahatan, dia akan jauh lebih menakutkan daripada para iblis besar dari Sekte Iblis. Kelompok itu segera berhenti di depan pintu masuk ruang belajar. Zhang Zitong agak khawatir. Ia mengira tempat ini akan menjadi sarang harimau, tetapi bagaimana mungkin di bawah pimpinan Sir Eleven, semua ini terasa seperti jalan-jalan santai. Dia menggelengkan kepalanya dan berusaha sekuat tenaga untuk tersadar dari lamunannya. Dia menunjuk ke formasi biru muda yang samar-samar terlihat di jendela dan berkata, ini adalah formasi yang dibuat oleh seorang ahli rune setelah Raja Yan menghabiskan banyak uang. Menggunakan kekuatan untuk menerobosnya akan dengan mudah membuat semua orang di sini waspada. Bahkan Raja Yan sendiri akan menyadari sesuatu. Dia diam-diam menatap Daji sambil berbicara, tetapi sayangnya, cadar Daji sudah kembali terpasang. Zhang Zitong sama sekali tidak dapat melihat seperti apa sebenarnya penampilannya. Zuan tidak perlu mengatakan apapun. Yan Suehen berjalan mendekat dan membuat beberapa segel tangan. Simbol-simbol tahu muncul di jari-jarinya yang ramping seperti giok, dan dengan ketukan lembut di pintu, warna biru mulai bersinar. Seluruh formasi muncul di depannya. Zhang Zitong terkejut, mengira mereka telah membunyikan semacam alarm. Dia segera meraih senjatanya untuk bersiap menyerang, tetapi semuanya tetap tenang. Tidak ada yang terjadi. Dia hanya melihat Yan Suehen berdiri di depan pintu masuk sambil dengan hati-hati memeriksa rune formasi di pintu. Setelah beberapa saat, Yan Suehen tiba-tiba bergerak. Rune dingin yang tembus pandang muncul di antara jari-jarinya lagi. Kemudian, jejak yang rumit dan misterius muncul. Beberapa formasi putih salju yang tembus pandang berputar di sekitar tubuhnya. Mulut Zhang Zitong menganga. Baginya, seluruh proses itu menghadirkan semacam keindahan yang tenang dan elegan. Meskipun wanita misterius itu berpakaian serba hitam,
dia bagaikan dewi di atas awan. Zhang Zitong benar-benar tidak tahu di mana Sir Eleven menemukan seseorang yang tangguh ini. Tiba-tiba, Yan Suehen menunjuk ke arah formasi di depannya, dan rune ajaib itu memasukinya. Formasi di sekelilingnya juga berputar cepat, dan formasi biru di sekitar pintu berubah menjadi putih. Bunyi keras. Akhirnya, pintunya terbuka perlahan. Zuan mengacungkan jempol besar kepada Yan Suehen, dan memasuki ruangan terlebih dahulu. Ia menyapukan indera keilahiannya keluar, dan langsung mengerutkan kening. Ia merasakan banyak sekali niat membunuh di dalam dirinya. Bab 1663, Kegelapan. Seluruh ruangan tampak sangat biasa, tidak berbeda dengan ruang belajar biasa. Namun, Zuan dapat dengan jelas merasakan beberapa titik yang penuh dengan niat membunuh, di mana jika dia sedikit saja panjang, dia akan langsung mati di tempat itu. Dia ingat bahwa Zhang Zitong pernah menyebutkan mekanisme ini sebelumnya. Dengan berlatihnya dan Yan Suehen, mekanisme normal tidak dapat melukai mereka sama sekali. Namun, jika mengaktifkannya akan membuat orang lain di Manor waspada, itu akan membuat keadaan menjadi sulit. Karena itu, dia berkata kepada Zhang Zitong, sekarang giliranmu untuk bersinar. Zhang Zitong langsung tersadar. Ia merasa hampir buta karena ia melihat betapa memukaunya orang-orang yang dibawa Zuan. Sebagai seorang ahli bordir, bagaimana mungkin ia membiarkan wanita lain mengalahkannya? Akhirnya tiba berpasangan. Dia berdiri di barisan terdepan, lalu dengan hati-hati mengamati tata letak ruangan. Beberapa saat kemudian, ia berkata, "Kalian semua, berdiri di sana dan jangan bergerak." Dia menendang tanah begitu saja. Kemudian, dia melompat beberapa meter jauhnya menuju posisi lain. Zuan menatap tempat yang baru saja dilompatinya. Ada niat membunuh yang terfokus pada area tersebut, jelas merupakan perangkap yang menunggu untuk diaktifkan. Kemudian, Zhang Zitong terkadang bergerak dan terkadang berhenti. Kadang-kadang, ia melangkah maju beberapa langkah, sementara di waktu lain, ia mundur beberapa meter. Kadang-kadang, ia melompat di udara, sementara di waktu lain, punggungnya melengkung dan ia menoleh ke satu sisi. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat di udara yang ingin ia hindari. Awalnya, dia melangkah dengan langkah hati-hati namun mantap. Namun, tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia membungkuk ke belakang sepenuhnya, hampir seperti punggungnya patah. Tubuhnya akhirnya sepenuhnya ditopang oleh lengannya. Dia kemudian berbalik ke belakang beberapa kali. Selama seluruh proses, kakinya yang panjang tampak sangat menakjubkan. Yan Suehen berpikir dalam hati, kelayakan wanita ini cukup bagus. Jika saja dia tidak melihat benang yang hampir transparan terentang di udara, dia pasti mengira wanita ini sengaja mencoba merayu Zuan. Itu karena Zhang Zitong tampak menari-nari sepanjang waktu. Dia hampir tampak memamerkan kakinya dengan berbagai cara. Setelah terhindar dari potensi bencana itu, Zhang Zitong menghela napas lega. Ia menepuk dadanya, lalu melanjutkan perjalanan. Yang lain tahu bahwa ia jauh lebih berhati-hati daripada sebelumnya. Akhirnya, ia tiba di dinding belakang meja. Ada patung elang di dinding. Dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, seolah-olah ia tidak memiliki tulang di tubuhnya, ia memutar tubuhnya ke posisi yang sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh orang normal. Satu tangan diletakkan di atas meja untuk menopangnya, sementara kakinya terentang ke arah yang berlawanan. Satu kaki tetap di tanah, sementara kaki lainnya tersangkut di dinding. Napas Yan Suehen tercekat di tenggorokannya. Dia samar-samar dapat merasakan banyak benang yang hampir transparan di dekat patung itu. Tidak mengherankan jika wanita ini menahan dirinya dalam posisi yang aneh. Tetapi, dia menatap Zuan di sebelahnya. Mata pria ini hampir keluar dari rongganya. Akhirnya, kaki Zhang Zitong benar-benar lurus. Sayangnya, ujung jari kakinya masih berjarak 1 inci dari patung itu. Dia tidak dapat mencapainya bahkan setelah beberapa kali mencoba. Iklan oleh Pub Future. Dia menggertakkan giginya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menurunkan tubuhnya lebih jauh. Dia menjerit kesakitan, dan ujung kakinya akhirnya menyentuh patung elang itu. Tubuhnya bergetar saat dia menggunakan ujung kakinya untuk memutar sayap elang itu ke satu sisi. Dengan suara gemuruh, sebuah celah muncul di lantai yang sebelumnya mulus, memperlihatkan jalan rahasia. Zhang Zitong menghela napas lega. Dia lalu menarik kembali kakinya. Seluruh tubuhnya bergetar, karena gerakan-gerakan itu benar-benar membuatnya sangat lelah.
Dia memberi isyarat ke arah Zuan dan berkata, kamu bisa langsung datang sekarang. Sistemnya telah terjamin. Zuan dan yang lainnya berjalan mendekat. Benar saja, mereka tidak menemui bahaya apapun. Ketika melihat keringatnya yang mengucur, Zuan berkata dengan heran, untunglah kita bersama Anda hari ini. Jika tidak, akan sangat sulit untuk mengaktifkan mekanisme ini. Kaki Zhang Zitong sangat panjang, dan dia juga sangat lentur. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melakukan gerakan seperti itu. Mata Zhang Zitong langsung berbinar saat mendengar pujiannya. Dia akhirnya membuktikan kemampuannya. Tidak ada sampah yang tidak kompeten di antara orang-orang di sisi Sir Eleven. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yan Suehen. Tubuhnya juga sangat lembut, dan dia secara pribadi telah merasakan betapa lentur dan kuatnya tubuh itu. Dia seharusnya juga bisa melakukan ini, kan? Ketika Yan Suehen menyadari ketegangannya, dia menatapnya dengan jengkel. Kelompok itu perlahan menuruni tangga menuju sebuah gua. Sepanjang jalan, Zuan bertanya kepada Zhang Zitong, mengapa kamu tahu begitu banyak tentang jebakan di sini? Zhang Zitong menjawab, Tuan Tujuh sebelumnya mengajari saya bahwa hanya ada beberapa jenis perangkap di dunia ini. Selama Anda dapat mengidentifikasi sumbernya, yang lainnya hanya akan membuat sedikit perubahan pada fondasinya. Zuan mengangguk, saya teringat kembali pada Feng Shui di dunia sebelumnya. Meskipun orang-orang selalu membuatnya terdengar misterius dan mendalam, hanya saja orang-orang kuno selalu mengikuti aturan yang sama ketika mereka merancang makam kekaisaran. Dengan demikian, orang-orang di masa sekarang dapat menelusuri kembali pengetahuannya untuk menemukan makam-makam tersebut. Saat mereka terus turun, cahaya semakin redup. Zhang Zitong jelas menjadi gugup. Dia berkata, Tuan 11, kita akan segera mencapai tempat yang benar-benar gelap. Tidak hanya tidak akan ada cahaya, indraki seseorang juga akan sangat berkurang. Saya mendengar bahwa bahkan seorang kultivator tingkat master pun bisa tamat jika mereka datang ke tempat seperti ini. Apakah Anda sudah memikirkan cara untuk mengatasinya? Mereka sudah sampai sejauh ini. Dia benar-benar tidak ingin semuanya sia-sia. Tidak apa-apa, kata Zuan, nadanya sangat tenang. Dia terus maju seperti sebelumnya. Ketika Zhang Zitong merasa bahwa dia telah siap dan mengingat semua hal yang terjadi sebelum hal ini terjadi, dia pun menjadi tenang. Tak lama kemudian, keadaan di sekelilingnya menjadi gelap gulita. Meski Zhang Zitong tahu itu sia-sia, dia tetap secara refleks mengambil korek api untuk menyalakan api. Tetap saja, meskipun jelas menyala, cahayanya tampak tersedot oleh sesuatu. Hanya ada titik merah yang sangat kecil di ujungnya, dan tidak ada apapun di sekitarnya yang bisa dilihat. Lihat selengkapnya di novel Bin Chem. Padamkan apinya, atau kita akan menjadi sasaran tembak di punggung kita, Zuan mengingatkannya. Iklan oleh Pub Future. Wajah Zhang Zitong memanas. Biasanya dia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu, tetapi orang-orang selalu memiliki ketakutan yang tak terlukiskan terhadap kegelapan. Suara rendah terdengar di depan mereka. Aku tidak tahu bagaimana kalian bisa sampai di sini, tapi sekarang setelah kalian di sini, semuanya akan berakhir sekarang. Kemudian, suara gerindra yang memekakkan telinga memenuhi udara, itu adalah suara bilah pedang yang ditarik. Bilah-bilah itu sengaja ditarik perlahan, seolah-olah para penggunanya mencoba mengikis semangat juang musuh mereka dengan suara itu. Zhang Zitong mengepalkan senjatanya dengan gugup. Sayangnya, energi pedang yang dilepaskannya tampaknya menghilang sepenuhnya. Dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan musuhnya. Dia hanya bisa memperkirakan ada 8 hingga 10 musuh dari suara bilah pedang yang terhunus. Para prajurit ini telah dipilih dengan saksama. Mereka semua buta sejak lahir, dan mereka selalu berada di ruangan gelap ini. Mereka sudah mengetahui segalanya seperti punggung tangan mereka. Jadi, sementara musuh mereka merasa dibutakan, mereka sendiri merasakan hal yang sama seperti biasanya. Jika terjadi perkelahian, itu tidak akan lebih dari pembantaian sepihak. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Zhang Zitong bertanya, tetapi tiba-tiba dia merasakan hawa dingin yang menusuk. Seolah-olah dia tidak berada di ruang bawah tanah yang gelap, melainkan di tengah pegunungan bersalju yang penuh dengan angin menderu. Bahkan dengan kultivasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia merasa seolah-olah seluruh darahnya akan membeku. Tiba-tiba, dia terkejut saat mengetahui suara bilah pedang itu telah berhenti. Keringat dingin menetes di pelipisnya.
Mungkinkah mereka telah bersembunyi di balik bayangan dan bersiap menyerang kita? Zuan berkata saat itu juga, mari kita lanjutkan. Zhang Zitong tercengang. Dia bergumam, orang-orang itu. Mereka sudah ditangani, jawab Zuan. Kegelapan ini mungkin efektif terhadap tingkat master, tetapi bagaimana dengan Grandmaster? Meskipun jiwa Yan Suehen sedikit dibatasi oleh material yang digunakan untuk membangun ruangan itu, dia tidak perlu mempedulikannya sama sekali. Ruangan itu tidak sekecil itu, tetapi juga tidak sebesar itu. Yang harus dia lakukan hanyalah melepaskan badai salju dan membekukan semuanya kecuali mereka bertiga. Tidak peduli seberapa hebat para prajurit itu bersembunyi di kegelapan, mereka tidak dapat berbuat banyak terhadap serangan area of effect. Mereka langsung kewalahan. Dalam kegelapan, Yan Suehen berjalan di garis depan ketika dia merasakan seseorang memegang tangannya. Perasaan apa lagi yang familiar itu selain tangan Zuan? Dia mencoba menarik tangannya sambil bertanya melalui Qi, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Zuan menjawab, tempat ini gelap gulita dan aku tidak bisa melihat, jadi aku takut. Yan Suehen terdiam. Ia berpikir, orang ini telah bertarung melawan entah berapa banyak makhluk mengerikan. Ia bahkan berani membunuh Kaisar Iblis dan tidur dengan permaisuri kedua. Orang seperti itu tahu rasa takut. Dia menepis tangan pria itu sambil mengerutkan kening. Sayangnya, tangan pria itu sepertinya menempel di tangannya dan dia tidak melepaskannya. Namun, dia tidak berani membuat keributan karena takut Zhang Zitong mendengarnya. Zuan berkata, jangan khawatir, tidak ada seorang pun yang bisa melihat sekarang. Entah mengapa, kata-katanya mengandung pesona misterius yang membuat Yan Suehen perlahan berhenti berjuang. Di dunia luar, dia adalah Master Sekte Giok Putih, sekaligus Guru Cuyan. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk dikhawatirkan, jadi tidak ada kesempatan bagi mereka berdua. Namun, di tempat yang gelap gulita ini, tak seorang pun tahu siapa dia, dan tak seorang pun bisa melihat apa yang sedang dia lakukan. Hal yang selalu membuatnya jengkel itu seakan menghilang. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah tempat gelap ini menjadi sedikit lebih hangat. Dia bahkan tak ingin pergi lagi. Tiba-tiba, Zhang Zitong berseru, Tuan 11, sepertinya kita tidak akan bisa menemukan jalan keluar di sini. Dia tidak dapat menemukan apapun bahkan setelah meraba-raba ke sana kemari. Biasanya, dengan akal sehat kelompok mereka, jika mereka bisa melihat, tidak akan terlalu sulit untuk menemukan jalan keluar sama sekali. Namun, mereka tidak bisa melihat apapun dan hanya bisa mengandalkan sentuhan. Ruang ini juga tidak terlalu kecil, jadi tidak mudah untuk menemukan jalan keluar. Yang lebih penting, waktu adalah hal terpenting. Akan sangat sulit jika Raja Yan kembali. Bab 1664, kecepatan adalah aset penting dalam perang. Zuan mengernyitkan dahinya. Situasinya memang agak rumit. Dia bertanya kepada Yan Suehen melalui Qi, Kakak Yan, apakah kamu bisa merasakan apakah ada jalan keluar di sekitar kita? Yan Suehen menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab, satu-satunya hal yang dapat saya duga adalah tidak ada jalan keluar yang jelas di ruangan ini. Mungkin disembunyikan oleh semacam mekanisme. Lalu bisakah kamu menemukan mekanismenya? Zuan melanjutkan, bahan ruangan ini istimewa. Dinding, lantai, dan langit-langit semuanya mengandung batu penguras jiwa, dan ada juga formasi khusus yang sangat mengurangi kemanjuran jiwa di sini. Jiwa hanya dapat menjelajahi area yang sangat kecil. Mungkin sulit untuk menemukan apapun dengan cepat, jawab Yan Suehen. Saat dia merasakan kehangatan yang datang dari tangannya, pipinya memerah. Untungnya, mereka berada dalam kegelapan total, jadi dia tidak perlu takut orang lain melihatnya. Juga, aku tidak dapat melihat pola formasi apapun, jadi tidak ada cara untuk menghancurkan formasi di sini. Raja Yan ini benar-benar terlibat cukup banyak di sini. Dia benar-benar berhasil menciptakan tempat yang luar biasa, kata Zuan sambil mendesah. Tangannya begitu lembut. Zhang Zitong bertanya dengan cemas, kalau begitu, bukankah itu berarti kita benar-benar terjebak di sini? Cepat atau lambat, Raja Yan akan menyadari ada sesuatu yang aneh di sini. Zuan mengernyitkan dahinya. Lagi pula, waktu yang bisa ia gunakan untuk mengalihkan perhatian para penjaga di luar bersama Daji juga terbatas. Kurasa tidak ada cara lain, katanya sambil mendesah. Dia mengangkat tangannya dan berkata, jadilah terang. Begitu dia berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di ruangan itu.
Saat muncul di tengah kegelapan total, kedua wanita itu secara refleks menyipitkan mata mereka. Namun, Yan Suehen bereaksi lebih cepat. Dia dengan cepat menyingkirkan tangan Zuan dengan gerakan tegas dan tegas. Zhang Zitong perlahan membuka matanya, perlahan menyesuaikan dirinya dengan cahaya. Meskipun tidak seharian, mereka semua adalah petualang yang kuat. Tingkat cahaya ini sudah cukup bagi mereka untuk melihat ke dalam area tersebut. Tuan Eleven, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Seru Zhang Zitong, merasa terkejut sekaligus gembira. Bagaimanapun, dia telah mencoba menyalakan api, tetapi cahayanya selalu diserap oleh formasi khusus di sekitar mereka. Namun, cahaya yang keluar dari tangannya tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh ruang di sekitarnya. Jangan khawatir tentang itu sekarang. Cepat dan cari mekanismenya, teriak Zuan. Oh, seru Zhang Zitong sambil cepat-cepat melihat sekeliling. Ini adalah keahliannya. Ketika Zhang Zitong pergi, Yan Suehen menunjukkan ekspresi tidak senang. Kamu berbohong padaku. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen sebesar +100 +100 +100. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Tanya Zuan dengan bingung. Pikirannya bergerak cepat untuk mencoba mencari solusi. Kau jelas-jelas bisa menggunakan cahaya, tetapi kau terus-menerus menyentuhnya dalam kegelapan. Yan Suehen terdiam, terlalu malu untuk melanjutkan, tetapi tatapannya benar-benar dingin. Zuan tiba-tiba menjerit. Kemudian, tubuhnya jatuh lemah ke satu sisi. Ada apa? Seru Yan Suehen, terkejut. Dia secara naluriah menangkapnya. Kau seharusnya sudah tahu, kan? Aku harus membayar harga untuk menggunakan skill ini, kata Zuan lemah. Ekspresi Yan Suehen berubah. Dia menyadari bahwa dia telah menggunakan keterampilan Soul Speak yang misterius itu, jadi dia segera mengirimkannya ke dalam tubuhnya, berkata, baiklah, jangan bicara lagi dan atur napasmu. Aku akan membantu memasokmu dengan Qi. Iklan oleh Pub Future. Zuan bereaksi dengan kejam dan berbaring di pelukannya. Sentuhannya dingin dan lembut. Dia benar-benar ingin seperti ini selamanya. Yan Suehen tiba-tiba tercengang. Namun, ketika teringat harga yang harus dibayarnya, dia menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa, karena dia mengenakan topeng saat ini, tidak ada yang tahu siapa dia. Ketika melihat Zuan pingsan, Zhang Zitong ketakutan. Dia baru saja akan mendekat ketika Yan Suehen berkata dengan dingin, temukan mekanisme itu agar dia tidak perlu menggunakan keterampilan ini lagi, itu akan menjadi bentuk bantuan terbaik baginya. Zhang Zitong menggigil dan tidak berani membuang waktu lagi. Dia segera melihat sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, hubungan Sir Eleven dengan wanita ini benar-benar istimewa. Dia langsung pingsan di pelukannya. Yan Suehen berbaring di tanah dan meletakkan kepala Zuan di pahanya. Ketika dia melihat mata Zuan yang tertutup rapat dan alisnya berkerut, dia tidak bisa menahan rasa kasihan. Orang ini selalu melakukan hal-hal seperti ini. Dia benar-benar telah menggunakan Soul Speak-nya dengan cara yang berlebihan, bahkan dalam situasi seperti ini. Sementara itu, Zuan malah tertawa dalam hati. Meskipun kakak ipar Yan mengatakan dia tidak menyukainya, bukankah dia tetap memperlakukannya dengan baik? Dia telah menggunakan keyboard CAM untuk menciptakan seberkas cahaya. Tentu saja, karena takut akan ketinggalan, dia tidak berani menambahkan kata-kata, Tuhan berkata, di depannya. Ini bukan pertama kalinya dia memanggil cahaya, jadi efek bersamanya masih dalam taraf yang dapat ditoleransi. Tentu saja, lebih baik berpura-pura kesakitan di hadapan Yan Suehen. Beberapa saat kemudian, Zhang Zitong berteriak, aku menemukannya. Kemudian, dia melompat ke beberapa ubin lantai dengan pola tertentu. KKK, dengan mekanisme suara yang aktif, pintu rahasia terbuka, memperlihatkan ruangan tersembunyi di belakangnya. Zuan sebenarnya agak tidak senang karena wanita ini menemukan mekanismenya dengan begitu cepat. Dia bahkan tidak bisa beristirahat di sini lebih lama lagi. Yan Suehen berkata dengan khawatir, kami menemukan jalan keluarnya. Kamu tidak perlu melepaskan cahaya lagi. Zuan kemudian mencoba membuka matanya dan berkata, kita sudah menemukannya. Lalu, cahaya ada di tangannya. Yan Suehen membantunya berdiri dan bertanya, bagaimana perasaanmu saat ini? Tubuhku terasa baik-baik saja, tetapi aku merasa sedikit pusing. Kurasa pikiranku terlalu lelah, jawab Zuan.
Dia tahu bahwa Yan Suehen adalah seorang Grandmaster dan dapat merasakan kondisinya melalui ki yang dikirimnya ke dalam dirinya. Tidak ada cara untuk menyembunyikan bahwa tubuhnya baik-baik saja, jadi dia hanya bisa mengaku sedang dalam masalah mental. Lagi pula, tidak ada cara untuk memeriksa kekuatan mental seseorang. Benar saja, Yan Suehen mengerutkan kening. Namun, dia terus mendukungnya saat mereka memasuki ruangan. Ruangan di dalamnya tidak berisi formasi khusus atau batu penguras jiwa. Zhang Zitong segera menyalakan obor. Bagian dalam ruangan itu agak sederhana, dengan panggung batu dan peti di atasnya. Seluruh ruangan itu memberikan perasaan, aku punya sesuatu yang sangat penting di dalam. Zhang Zitong menjelaskan, ini adalah kunci 7 lipat yang luar biasa. Ini adalah perangkat yang sangat rumit yang hanya dapat dibuka oleh kurang dari 10 ahli di dunia. Dia tidak mendapat reaksi yang diharapkan dari mereka, jadi dia hanya bisa menambahkan dengan sedih, saya hanya kebetulan salah satu dari mereka. Dia mengambil jepitan rambut dari rambutnya sambil berbicara. Setelah mengamati lebih dekat, salah satu ujungnya menyerupai jarum lengkung yang halus. Dia dengan lembut memasukkan jarum melalui lubang dan memiringkan kepalanya ke satu sisi, mencoba mendengar suara-suara halus yang datang dari dalam kunci. Yan Suehen menatapnya dengan heran. Dia berpikir, mengapa semua wanita di sisi Zuan begitu terampil. Iklan oleh Pub Future, bunyi keras. Tak lama kemudian, kuncinya terbuka dengan bunyi klik ringan. Zuan bersandar pada tubuh lembut Yan Suehen. Dia bertanya-tanya, meskipun kunci ini luar biasa, bukankah ini terlalu sederhana sebagai penghalang terakhir? Dibandingkan yang lain, yang ini tampak lebih mudah. Zhang Zitong menjawab, saya yakin Raja Yan sangat yakin dengan penghalang sebelumnya, jadi dia tidak terlalu memerhatikan hal ini. Namun, selain kunci ini, dia memasang perangkap lain di dalam. Jika buku rekening ini diambil, alarm akan aktif, dan seluruh ruangan akan hancur sendiri. Zuan mengangguk. Mudah sekali untuk lalai begitu mencapai langkah terakhir ini, berpikir bahwa mereka telah berhasil. Zhang Zitong mengeluarkan buku catatan yang tampak identik. Siapa di antara kalian yang percaya diri dalam menggunakan tangan? Kita perlu menukar kedua buku catatan itu. Yan Suehen secara refleks menatap Zuan. Ekspresi Zuan langsung berubah aneh. Yan Suehen dengan cepat bereaksi terhadap apa yang dikatakan Zhang Zitong. Wajahnya menjadi merah padam dan dia mendorongnya menjauh. Untuk menyembunyikan kecanggungannya, dia melangkah maju dan berkata, biar aku coba. Zhang Zitong menatapnya dengan linglung. Bagaimana suara wanita ini bisa begitu indah? Sama sekali tidak seperti suara dari dunia ini. Yan Suehen mengambil buku itu darinya. Dia menenangkan dirinya, lalu tiba-tiba bergerak. Selesai, katanya sambil menyerahkan buku rekening kepada Zuan. Meskipun dia tidak terlalu hebat dalam hal ketangkasan, baik atau buruk, dia tetap seorang Grandmaster. Hal semacam ini tidak terlalu sulit baginya. Temukan bab baru di novel.com. Zhang Zitong menggosok matanya. Dia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Dia bahkan tidak melihat wanita lain itu bergerak. Dia secepat itu. Tingkat kultivasi apa yang dimilikinya? Zuan ambil. Ekspresinya segera berubah serius. Bahkan menyebut Raja Yan ini berani bukanlah kata sifat yang cukup. Kemudian rombongan itu meninggalkan istana Raja Yan. Ketika Xiao Jianren yang gugup melihat mereka, dia menghela napas lega. Dia bertanya, apakah kalian berhasil? Zuan mengangguk. Semuanya berjalan lancar. Ia mengira akan terjadi hal yang tidak terduga, tetapi jika dipikir-pikir lagi, kehadiran Yan Suehen di sisinya sungguh berlebihan. Akan lebih aneh jika terjadi sesuatu. Apakah Raja Yan masih berada di istana gubernur? Tanya Zuan. Benar, Gubernur Zhang bahkan lebih dapat diandalkan daripada yang kita bayangkan dan telah mendukungnya selama ini, jawab Xiao Jianren. Zuan mengangguk dan berkata, ayo pergi mengunjungi istana gubernur. Raja Yan masih di sana, kata Xiao Jianren ragu-ragu. Justru karena dia ada di sana, aku jadi pergi. Bagaimana mungkin kau bisa menangkap penjahat jika penjahatnya tidak ada di sana? Zuan menjawab dengan acuh tak acuh. Oh, Xiao Jianren menjawab dengan refleks. Baru setelah mundur beberapa langkah, dia bereaksi dan bertanya dengan terkejut, apa? Kita akan menangkap Raja Yan. Apa lagi? Jawab Zuan sambil mengangkat rekening buku di tangannya. Kita sudah punya buktinya. Kecepatan adalah aset penting dalam perang. Hanya sedikit dari kita,
Xiao Jianren menelan ludah dengan susah payah. Cukup, jawab Zuan dengan santai, meninggalkan semua utusan token perak berwajah pucat. Bab 1665, Bentrokan Frontal. Mantap, seru Xiao Jianren dengan terkejut. Apa yang kau bercanda? Raja Yan adalah seorang Grandmaster, dan ini adalah wilayah kekuasaannya. Ada banyak ahli di mana-mana, dan dia bahkan memiliki pasukan pribadinya sendiri. Kita akan langsung terpesona. Dia selalu merasa bahwa Sir Eleven adalah sosok yang mendalam dan misterius, tetapi itu tergantung pada siapa yang Anda bandingkan dengannya. Keputusannya kali ini benar-benar terlalu mengejutkan. Tuan, mungkin lebih baik jika kita menghabiskan lebih banyak waktu dalam membuat keputusan. Xiao Jianren melanjutkan, menelan ludah dengan gugup. Dia merasa mungkin akan lebih baik jika dia meyakinkan Tuan sebaliknya. Kami belum menyelidiki isi buku rekening. Hanya buku rekening saja tidak cukup untuk menjatuhkan seorang raja. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, bersikap cepat dan tegas dalam tindakan itu penting. Dia akan segera mengetahui bahwa buku rekeningnya telah ditemukan, dan dia akan mulai menghancurkan buktinya. Kita perlu menahannya terlebih dahulu, lalu melacak bukti lebih lanjut melalui buku rekening. Tanpa pemimpin mereka, orang-orang istana Raja Yan akan jauh lebih mudah dijangkau. Tapi bagaimana kalau buku rekeningnya palsu? Memfitnah raja adalah kejahatan serius, Xiao Jianren menjawab dengan lemah sebagai protes terakhir. Saya sebelumnya menyelidiki beberapa masalah di Cloud Center Commandery. Isi buku rekening kurang sesuai dengan apa yang saya lihat. Jadi, seharusnya tidak ada masalah dengan itu, jawab Zuan. Melihat bahwa ia telah membuat keputusan, Xiao Jianren tenggelam dalam keputusasaan. Dia menatap Zhang Zitong, berharap Zhang Zitong akan berbicara dan mengingatnya. Namun, yang ia lihat hanyalah ekspresi kekaguman di wajahnya, seolah-olah Zhang Zitong telah sepenuhnya diambil alih oleh sifat heroiknya. Dia melonggarkan kerahnya dan membusungkan dadanya. Kemudian, sambil terbatuk pelan, dia berkata, kami, utusan bordir, selalu berjalan di ambang kematian. Demi kebenaran, demi tegaknya hukum istana, aku akan maju meski menghadapi kesulitan apapun. Saat dia merasakan Zhang Zitong sedang menatapnya dengan cara yang baik, dia merasa seragam bordir yang dikenakannya tampak sedikit lebih tampan. Zuan menatapnya dengan aneh. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Yan Suehen memberi isyarat agar dia berbicara dengannya ke satu sisi. Zuan mengikuti ke sudut, di mana dia bertanya dengan bingung, apakah kamu benar-benar akan menangkap Raja Yan? Apakah aku terlihat bercanda? Jawab Zuan. Kemudian, ia menambahkan, aku tahu bahwa status Kak Yan istimewa, jadi aku tidak akan merepotkanmu lagi. Aku tidak ingin kau ikut campur dalam penangkapan berikutnya. Kau bisa kembali ke Gunung Valet terlebih dahulu. Yan Suehen sedikit tidak senang. Jelas bukan itu maksudnya. Dia menatap Zuan dan bertanya, bukankah kamu sudah menghabiskan banyak tenaga mental, dan bukankah tubuhmu lemah? Dengan kekuatan yang telah ditunjukkannya di Istana Raja Iblis, bahkan jika ia tidak berhasil menangkap Raja Yan, tidak akan terlalu sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya. Namun, ia baru saja menggunakan kemampuan Soul Speak, membuatnya dalam kondisi lemah. Jangan khawatir, berkat Kak Yan yang memberiku ki dan melindungiku, aku masih dalam kondisi yang baik. Tapi itu masih belum cukup. Bagaimana kalau kamu memberiku sedikit lagi? Jawab Zuan sambil mendekatinya dengan ekspresi malu-malu. Enyahlah, bentak Yan Suehen, menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam rencananya lagi. Ekspresinya berubah dingin, namun, dalam hati, dia ingin tertawa. Pria ini benar-benar bajingan. Bagaimana mungkin orang seperti Cuyan akhirnya menyukainya? Iklan oleh Pub Future. Zuan memiliki ekspresi aneh. Kata-kata wanita ini kasar, tetapi dia bahkan tidak marah sama sekali. Namun, dia juga menjadi serius dan berkata, Kakak Yan, aku tahu kau mengkhawatirkanku, tetapi kau adalah Master Sekte Giok Putih. Tidak pantas bagimu untuk terlibat dalam penangkapan Raja Yan. Silakan kembali ke Gunung Valet terlebih dahulu. Aku akan mencarimu setelah menyelesaikan ini. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Yan Suehen membalas, memutar matanya. Juga, setelah selesai, menjauhlah sejauh mungkin dariku. Kau tidak boleh mencariku. Dia berbalik dan pergi setelahnya. Zhang Zitong berlari menghampiri saat melihat Yan Suehen pergi, dan bertanya, mengapa dia pergi. Wanita misterius lainnya juga menghilang secara misterius.
Sekarang setelah seseorang dengan kultivasi yang luar biasa seperti itu pergi, pihak mereka telah melemah lagi. Tidak apa-apa, kelompok kita saat ini saja sudah cukup, kata Zuan sambil melambaikan tangannya. Ayo pergi. Wajah Xiao Jianren dan yang lainnya menjadi pucat. Namun, dengan keadaan saat ini, mereka hanya bisa menguatkan diri dan melanjutkan hidup. Namun, mereka semua mengira bahwa mereka pasti sudah mati. Yang mereka harapkan hanyalah agar pengadilan bersimpati dengan kesetiaan mereka dan menjaga keluarga mereka. Ketika mereka pergi, Yan Suehen benar-benar kembali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya sedikit, bergumam, anak itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Bagaimana bisa Raja Yan begitu mudah dihadapi? Dia menggigit bibirnya. Pada akhirnya, dia masih terlalu khawatir dan diam-diam mengikutinya. Sementara itu, di rumah gubernur, ada berbagai macam pesta yang berlangsung. Musiknya indah, dan para penarinya bahkan lebih memikat. Namun, suasana di meja utama tidak begitu antusias. Raja Yan menatap Zhang Jie dengan mata menyipit, berkata, sudah bertahun-tahun sejak Tuan Gubernur mengundangku ke pesta. Aku ingin tahu apa maksud semua ini. Zhang Jie berkata sambil tersenyum, Yang Mulia adalah seorang Raja Agung yang memerintah wilayah yang besar. Saya hanyalah seorang gubernur yang ditugaskan di sini oleh Yang Mulia, jadi kita harus bekerja sama sejak awal. Karena berbagai kejadian di masa lalu, mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara kita, jadi saya mengundang Raja Yan agar kita semua bisa lebih dekat satu sama lain. Raja Yan tersenyum ambigu saat menjawab, mengapa aku merasa bahwa perjamuan Tuan Zhang ini sepertinya menyembunyikan niat jahat. Dia tentu saja tidak percaya dengan alasan itu. Posisi mereka secara alamiah saling bertentangan, jadi bagaimana mungkin mereka bisa akur begitu saja. Mereka bukan anak berusia 3 tahun. Sayangnya, dia tidak dapat memahami motif Zhang Jie. Dia hanya dapat terus menyelidiki sambil memberi isyarat kepada bawahannya untuk waspada. Begitu saja, mereka melanjutkan, tetapi Raja Yan tidak menyadari apapun. Ia mulai sedikit kesal, merasa bahwa tinggal di sini sama sekali tidak ada artinya. Karena itu, ia bangkit untuk pergi. Ia tidak berubah pikiran tidak peduli seberapa keras pihak lain berusaha menahannya. Zhang Jie meringis dalam hati. Dia sudah melakukan segala yang dia bisa untuk menahan Raja Yan di sini. Dia bertanya-tanya apakah Sir Eleven telah menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan di pihaknya. Iklan oleh Pub Future. Tidak lama setelah Raja Yan meninggalkan tempat duduknya, sebuah suara dingin tiba-tiba memanggil, ternyata di sini semarak begini. Mata Zhang Jie berbinar. Pada saat yang sama, dia agak bingung mengapa Sir Eleven ada di sini. Utusan bordir, Raja Yan berkata sambil mengerutkan kening. Dia menatap pakaian Zuan. Utusan token emas. Dia tidak ragu untuk bertanya langsung, apakah Golden Token 7 sudah mati. Dan yang terhormat ini juga sudah mati. Token emas 11, kata Zuan sambil menunjukkan token emas itu kepadanya. Raja Yan mendengus. Dia berkata dengan nada sombong, saat ini, utusan bordir tampaknya bertindak tanpa aturan atau perintah apapun. Kamu bahkan tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada raja ini saat bertemu denganku. Zuan menjawab dengan tenang, jika ini waktu yang lain, memang benar untuk menyapa Raja Yan. Namun, ada sesuatu yang istimewa hari ini. Raja Yan, kau telah ketahuan. Ekspresi bawahan Raja Yan berubah begitu mendengar kata-kata itu. Mereka langsung menghunus pedang. Tampaknya pertempuran akan segera terjadi. Zhang Jie menelan ludah. Apa yang terjadi? Bukankah Tuan Eleven mengatakan bahwa dia sedang menyelidiki sebuah kasus? Mengapa dia terlihat seperti akan menangkap Raja Yan? Yang terpenting, dia hanya membawa beberapa orang. Siapa yang akan menangkap siapa di sini? Raja Yan juga tercengang. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak yang membuat seluruh ubin di rumah gubernur bergetar. Tiba-tiba dia menoleh ke arah Zhang Jie dan berkata, hebat. Aku bertanya-tanya mengapa Tuan Zhang tiba-tiba mengundangku. Jadi karena ini, kesalahpahaman, pasti ada semacam kesalahpahaman di sini. Seru Zhang Jie sambil menyeka keringatnya. Bagaimana dia bisa mengantisipasi bahwa Golden Token 11 akan begitu langsung dan gegabah, melakukan penangkapan tepat di rumah gubernur. Dia bahkan belum mengirimkan pemberitahuan sebelumnya sehingga persiapan bisa dilakukan. Bahkan jika Zhang Jie dapat bertahan hidup dalam konflik ini, setelah fakta bahwa seorang raja telah melakukan pemberontakan tersebar dan berita itu sampai ke istana,
sebagai gubernur, sudah pasti kepalanya akan melayang. Pikirannya bergerak cepat saat ia mulai memikirkan bagaimana ia dapat mengalihkan kesalahan kepada Golden Token 11. Ketika dia melihat kesusahan Zhang Jie, Xiao Jianren malah merasa sedikit lebih tenang. Ternyata bukan hanya aku, bahkan seorang gubernur yang mulia pun merasakan hal yang sama. Sir 11 lah yang terlalu gegabah kali ini. Zuan mengeluarkan buku rekening dan berkata, Raja Yan diduga berkolusi dengan ras iblis, menyelundupkan barang-barang militer, dan menyembunyikan pasukan pribadi. Mohon bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan ini. Jika ada orang lain yang menolak, itu akan dianggap sebagai konspirasi melawan kekaisaran. Petik 2. Ekspresi bawahan Raja Yan berubah lagi ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, kekuatan kaisar dan istana tertanam dalam di hati mereka. Siapa di antara mereka yang berani menanggung kejahatan pengkhianatan? Ketika melihat buku rekening di tangan Golden Token 11, mata Raja Yan langsung menyipit. Ia segera menyadari bahwa Zhang Jie telah mengundangnya ke pesta untuk memancing harimau keluar dari sarangnya. Ia menatap Zhang Jie dengan pandangan kesal, lalu berkata dengan gerutuan, "Aku tidak tahu apa yang dikatakan Tuan 11. Apakah ada buku rekening acak yang cukup untuk menuduh raja ini secara salah?" Sungguh lelucon. Dia melepaskan kekuatan Grandmasternya saat berbicara. Kekuatan yang mengerikan menyelimuti seluruh istana gubernur. Mereka yang memiliki kultivasi rendah langsung jatuh ke tanah dan merasa sulit bernapas. Bahkan para elit seperti Xiao Jianren dan Zhang Zitong hanya bisa bertahan, tanpa banyak kekuatan tempur yang tersisa. Zhang Jie juga berkeringat dingin. Pada saat yang sama, ekspresinya berubah beberapa kali. Dia mulai mempertimbangkan pilihannya, bertanya-tanya apakah akan mencoba menangkap Raja Yan dengan token emas 11, atau bekerja sama dengan Raja Yan untuk menentang token emas 11. Setelah berperang melawan Raja Yan selama bertahun-tahun, Istana Gubernur telah mengumpulkan sejumlah kekuatan tersembunyi. Ada buku catatan acak, jawab Zuan, tetap tidak terpengaruh. Dia membuka buku catatan dan mulai membaca. Tanggal 4 bulan 8, 8.000 jin besi halus meninggalkan Yi Commandery secara rahasia menuju Cloud Center Commandery dan mencapai wilayah Rasvian melalui Pegasus Merchant Group. Tanggal 18 bulan 9, 10.000 jin beras mencapai wilayah Rasvian di utara melalui jalur air. Saat memilih beberapa untuk dibacakan, ekspresi Gubernur Zhang Jie langsung berubah serius. Bahkan banyak pengikut Istana Raja Yan menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimanapun, penyelundupan itu adalah rahasia mutlak yang tidak diketahui semua orang. Diam, berhenti menipu orang dengan kebohongan. Seru Raja Yan dengan marah. Dia mengulurkan tangan, dan sebuah tangan besar segera muncul di atas buku rekening.